Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Kali ini saya mau share video lanjutan dari video saya sebelumnya untuk share sebuah form Excel yang di dalamnya ada formula workday dan ada juga goal sheet. Nah, jadi nanti kita akan melihat bagaimana file yang sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya itu bisa bermanfaat untuk scheduling proses tender kita. Nanti juga kalau misalnya ada perkembangan, ada kendala-kendala yang harus kita selesaikan, kita carikan solusinya, nanti kita coba membuat file tersebut lebih advance lagi ya. Yuk, mari kita mulai. Ini file yang kemarin. Uh, di sini ada delta plan-nya 0, artinya kalau dimulai di pekerjaan ini dimulai tanggal 23 Agustus, dia akan bisa sesuai dengan expected target berlaku kontraknya 1 Juli 2024. Tapi kan sebenarnya untuk saat ini, hari ini sudah 2024, kondisi ini pasti akan tidak memungkinkan, karena pasti terlambat kalau dipaksakan. Jadi supaya sesuai dengan rencana, entah harus dimundurkan target berlaku kontraknya atau hari kerjanya disesuaikan yang mana yang mungkin bisa dioptimalkan supaya bisa tetap mencapai target ya, dan dimulainya paling tidak mulai hari ini ya. Tapi sebelumnya saya ingin membalikan dulu ini yang kemarin kita coba praktek mengenai workday menggunakan tabel liburan. Saya akan kembalikan dulu menggunakan yang ini holidays ya. Jadi saya copy dulu. Jadi semua sudah menggunakan holidays. Nah, saya kembali, saya lihat di sini. Nah, ini saya hapus saja supaya tidak ada double-double. Nah, tapi sebenarnya ada satu tanggal yang di sini saya terlewat untuk masukkan. Tanggal 11 Maret ditentukan sebagai cuti nasional, cuti bersama. Jadi ini harus dimasukkan. Caranya mudah, jadi insert aja, insert table rows ya. Jadi 12.03. Nah, terlihat di sini delta plan-nya jadi -1 ya. Karena apa? Ada satu tanggal di dalam range antara 1 Juli antara 23 Agustus 2023 dan 1 Juli 2024 itu tanggalnya tidak boleh dihitung sebagai hari kerja, sehingga harus mundur lagi, mundur 1 hari ya. Nah, supaya otomatis bagaimana? Kita hitung lagi dengan data, mengingatkan lagi yang sebelumnya kita set cellnya ini menjadi 0 dengan changing ini. Oke, 22 Agustus ya. Lebih lama lagi, bahkan kita terlambat 1 hari lagi kan, jadi kita harus mulai lebih awal 1 hari lagi. Nah, bisa terlihat setiap saya akan melakukan perubahan, saya akan goal sheet, berarti kan saya klik lagi tombol goal sheet tersebut ya. Nah, ini sebenarnya kita sudah bisa menggunakan makro, menggunakan fungsi goal sheet, tidak perlu lagi manggil di menu yang tadi ya. Tapi cukup klik tombolnya, dia akan menggunakan parameter-parameter yang selalu kita gunakan tadi ya. Saya contohkan ya, ini walaupun masih di advance 1 Juli 2024, tapi di sini mulainya 22 Agustus 2023, sebenarnya sudah sangat telat ya. Ya, jadi saya coba undurkan, salah satu cara mengundurkan menjadi 2 September 2004 ya. Di sini kenapa menjadi tidak telat atau tidak telat 63 hari ya, karena apa, mulainya 22 Agustus juga, jadi tetap aja sudah telat ya. Nah, kalau kita cari goal sheet-nya sebenarnya tanggal berapa sebenarnya ya, kalau misalnya 2 September ini, tapi kita tidak perlu menggunakan menu lagi, cukup klik tombol recalculate plan ini ya, dia akan mencari dan bisa estimasi tanggal pelaksanaannya 25 Oktober, jadi sudah lebih disesuaikan. Tapi kan ini masih saja tergolong terlambat ya, karena dimulainya sudah jauh-jauh hari harusnya, karena kita sudah masuk di tahun 2024. Kita coba lagi di sini mengundurkan lagi expected tanggal berlaku kontraknya. Misalnya saya ubah menjadi 12 Desember ya. Dengan dimulainya pekerjaan atau perencanaan dimulai dari 12 Oktober, ada 101 hari
tidak delay, tapi kan tetap aja delay. Jadi kita cari tanggal sebenarnya seberapa. 9 Februari 2024. Jadi pada saat video ini dibuat yaitu sudah masuk bulan April ya. Jadi walaupun dia sudah masuk 2024, ini estimasi tanggal pelaksanaannya 9 Februari sudah terlewati juga. Jadi ada kemungkinan telat kalau memang memaksakan tanggal 12 Desember 2024 sebagai expected target berlakunya kontrak. Bagaimana akhirnya kita coba karena ini ada kemungkinan kita tidak bisa lagi mengundurkan target tanggal berlakunya kontrak 12 Desember itu maksimum karena mungkin kontrak yang sedang berjalan sudah diamen sampai tanggal tersebut. Jadi kita coba tahap kedua atau opsi kedua memaksimalkan hari-hari kerja yang sudah distandarkan menjadi lebih cepat. Contohnya ini inisiasi dokumen KAK, karena ini sudah urgent kita coba paksakan menjadi 7 hari harus sudah selesai. Kemudian ini juga finalisasi yang biasa itu 14 hari kita bilang 7 hari harusnya sudah selesai. Nah, contohnya ini evaluasi klarifikasi untuk ke prakualifikasi karena ini sudah urgent kita berharap tanggal 15 hari sudah selesai. Nah, bagaimana hasilnya ini? Apakah sudah maksimum? Kita bisa tarik, kita klik lagi. Ini 41 hari sudah bisa lebih advance kalau mulainya 9 Februari ya. Jadi sekarang harusnya sudah masuk bulan April. Kita recalculate Maret, alhamdulillah sudah mendekati. Kita coba maksimalkan lagi. Tadi ada sudah di proses evaluasi klarifikasi untuk prakualifikasi. Bagaimana finalisasi dokumen tender? Kalau bisa ini 1 hari cukup ya. Kemudian pengambilan pemasukan dokumen penawaran ya, karena ini urgent kita potong menjadi 15 hari saja ya. Kita coba cek lagi di atas 22 April, walah setelah lebaran. Jadi kalau kita menggunakan ini kita bisa memulai nanti setelah lebaran, kita mulai 22 April persiapannya dan insya Allah tanggal 12 Desember 2024 expected target berlakunya kontrak bisa tercapai ya. Ini termasuk di sini ada 30 hari pembuatan kontrak. Mantap. Tapi sebenarnya file ini tidak hanya digunakan dalam proses perencanaan saja, bukan pada persiapan saja. Kemudian sudah dapat tanggalnya kita mulai dan kemudian file ini tinggal. Tidak seperti itu, karena kita bisa menggunakan file ini untuk memonitor progres pekerjaan tahap-tahap proses tendernya. Suatu contoh misalnya ini ya, suatu saat ada pengumuman hasil evaluasi teknis. Ini 1 hari ya. Suatu saat mungkin bisa lebih cepat dari yang sudah direncanakan seperti ini. Ya, contohnya saja sudah selesai di 20 September. Nah, ini kita bisa mempunyai suatu formula yang muncul dengan otomatis kalau misalnya data aktualnya diisi. Ya. Nah, suatu saat masa sanggah ini bisa sebenarnya dihitung mulai dari pengumuman hasil evaluasi teknis. Ya. Jadi kalau misalnya bisa dihitung mulai dari pengumuman hasil evaluasi teknis, maka di sini bisa tanggal aktualnya juga 20 September. Ya, nah, sini bisa dilihat bahwa kalau mulai pengumumannya tanggal 20 September 2024, masa sanggah untuk hasil evaluasi teknis ini hingga tanggal 23. Kita bisa cek di kalender ya, di sini. September kalau ini diumumkan, ini langsung dihitung tanggal 20 karena Sabtu Minggu sehingga langsung tanggal 23. Ya, kita bisa lihat formulanya di sini. Nah, ya, ada formula if. Jadi kalau di sini masih kosong, jadi tidak usah melakukan apa-apa, hanya mengambilkan suatu blank. Tapi kalau I36 ini ada isinya, yang mana itu adalah actual date, akan dihitung dan ditambahkan kata di depannya yaitu hingga disambung dengan kata dan dikonversikan hasil formulanya dengan formula teks ya. Di contoh saat ini teks, ini formula umumnya ya workday dan holidays. Nah, kenapa di sini kurang 1 hari? Karena workday ini akan menghitung hari setelahnya ya. Jadi kalau misalnya dari 2 tanggal, jadi hasil workday ini adalah hasil tanggal setelahnya. Sehingga kalau misalnya ini hanya ingin mengetahui dia hingga kapan yang masih masa sanggah, makanya harus kurang 1 ya. Sehingga di sini ada tanggal 23 seperti kita tadi kita lihat. Kalau di bulan September ini adalah 20 hingga 23.
ya 2 hari. Begitu juga contohnya misalnya kita ingin, pengumuman pemenang, ya, pengumuman pemenang misalnya ini, tanggal 20 Oktober. 20 Oktober, karena dia 1 hari, jadi pengumuman hingga 20 Oktober aja. Tapi, ada masa tangganya bisa dihitung mulai dari pengumuman menang. Dalam hal ini kita masukkan tanggal 20 Oktober tersebut. Sehingga, masa tangganya berakhir hingga 21 bulan 10 2024, 21 Oktober. Dan untuk itu kita bisa rencanakan bisa kirimkan penunjukan pemenang bila masa tangga terlewati, jadi tanggal 22 10 2024. Oke. Nah, di sini ada, formula namanya network day. Ini sudah kita pelajari dan sudah saya sampaikan di video pertama saya mengenai network day. Ini hasilnya seperti ini karena sebenarnya ini berguna untuk menghitung tanggal, awal dan tanggal akhir. Karena tanggal awalnya tidak diisi sehingga akhirnya seperti ini dia, ya. Kita coba isi tanggal awalnya kita perkirakan sama ya, dia 12 Juli. 12 Juli, ya. Ini tetap sama seperti ini ya. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi sudah bisa terhitung bahwa lead time pengadaan ini adalah 72 hari. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Nanti bisa mengikuti lagi video saya selanjutnya, bagian ketiga kelanjutan dari penjelasan untuk video kali ini ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.